Selamat pagi guys. Kenapa gold terbang tinggi menjulang ke angkasa to the Pluto? Ya, yuk kita bahas dan bagaimana cara saya entry. Walau saya bukan day trading, saya hanya scalping maksimal intraday, tapi saya akan jelaskan berdasarkan pengetahuan saya, kacamata saya yang masih menggunakan BPMA sebagai fondasi utama, SND sebagai tambahan. Oke, apa sudah siap? Mulai sedikit-sedikit hilangkan atau kurangkan isi gelas kawan-kawan dulu sementara ya. Setidak-tidaknya pada video ini. Oke, sudah siap? Oke, yuk kita bahas. Untuk pertama-tama, saya menggunakan broker Agnes. Mungkin ada sedikit perbedaan di candle kawan-kawan jika menggunakan broker yang lain. Jadi, disclaimer dulu ya. Jika ada perbedaan candle, harap dimaklumi karena ada perbedaan open dan close jam server. Oke? Oke. So, siapa di antara kawan-kawan yang MC di daerah sini pada hari Senin? Ayo. Karena kawan-kawan melihat dia naik seperti ini kan, lalu dia turun, lalu dia naik, membuat higher high, lalu membuat lower low. Yang mana potensi dia adalah QM. Dan seperti ini, ya enggak? Siapa yang MC? Saya lihat banyak sekali di live TikTok, itu MC berjamaah. Siapakah? Yang mereka berkata setiap kenaikan adalah sell. Ya, saya nggak berhak untuk menghakimi karena memang orang mempunyai teknik masing-masing. Namun, saya akan jelaskan dalam kacamata saya. Lalu, kenapa saya juga entry di sini yang kalau tidak salah saya membuat di TikTok atau di short YouTube ya, saya lupa. Oke. Oke, sekarang kita bahas dulu. Pertama-tama ya, saya akan tandai dua ini ya. Kenapa kok bisa naik ya? Pertama, setiap hari saya akan melihat minimal time frame daily apa yang berlaku. Itu udah pasti. Jika saya mau trading, saya akan melihat daily-nya ada apa. Oke. Dalam minggu ini, hari Senin dan Selasa kemarin, saya melihat ya, ini di awal minggu ya, saya melihat di daily nampak dengan jelas EMA 50 berada di bawah mid PP, lalu semua MA5, MA10 high dan low berada di atas mid PP. Apa maksudnya itu kawan-kawan? Kalau ada yang tahu, ya itu adalah masih dalam kawasan ZZL buy. Oke. Akan lebih nampak jelas ketika kita lihat di weekly. Di weekly pun tren juga sedang uptrend dengan kondisi ZZL buy. Lalu kalau kita sudah mengetahui info weekly ZZL buy, daily ZZL buy, apa yang kita lakukan sebagai scalper atau intraday trader? Tentunya di H1 atau di H4 kita wajib mencari buy. Sudah, itu dulu mindsetnya kawan. Tidak ada yang lain. Oke? Ketika di daily trendnya sedang up, strong up ya. So, H1 dan di H4 selalu tekankan pada mindset kawan-kawan, saya akan mencari buy pada hari ini. Loh,
Bagaimana kalau misalnya saya cari sel dengan konfirmasi yang bagus untuk sel? Tidak apa-apa. Cuman kalau saya pribadi, kalau selnya bagus, saya menggunakan lot yang lebih kecil. Tapi jika ada re-entry buy ketika daily-nya seperti itu, seperti ini, saya lebih menggunakan lot yang lebih besar ketika terjadi re-entry buy yang terkonfirmasi. Oke, sudah? Lanjut sekarang. Di daily, ya, ini hari Senin, candle hari Senin, ini candle hari Selasa. Oke, yuk kita lihat apa yang terjadi pada hari Senin. Senin secara BBMA masih ada nampak momentum. Momentum adalah candle yang mampu melepasi top atau low. Oke. Memang betul di sini ada re-entry. Naik tak jadi momentum. Betul. Ada reverse candle. Betul. Tak jadi arah. Betul. Dia hanya memantul-mantul-mantul di MA5 10 high dan low saja. Antara MAI dan MALO. Lalu apa yang terjadi kawan? Ya, dia seakan-akan membuat apa kawan? Rally, base, rally kawan. Itu yang pertama. Dengan trigger ya di daily adalah dia kena mid BB. Nah, saya nggak tahu kawan di broker kawan apakah kena mid BB atau tidak. Namun kebetulan di broker saya yang sedang saya gunakan ini Agnes, dia kena mid BB daily. Oke. Trigger pertama kena mid BB daily di sini. Kebetulan tuh dari Senin. So, di H4 apa yang kita lihat? Bang, itu kan CSAK sell. Betul dong tadi harusnya. Dia naik, turun, naik lebih tinggi, turun lebih dalam, maka di MAHI cari re-entry sell. Betul sekali kawan. Betul sekali. Betul sekali. Secara BBMA pun juga betul. Kita cari re-entry di H4 MAHI. Ya. Namun, apakah terjadi konfirmasi di H4 MAHI tersebut? Ketika H4 kena MAHI atau MA510 high, H1 terjadi apa kawan? CSAK buy. Di TF2 saja sudah tidak sinkron kawan. H4 cari sell, H1 cari buy. Sudah tidak sinkron kawan. M15 apa yang terjadi kawan? Tidak ada pola-pola pembalikan. Atau di BBMA full setup BBMA. Ada kawan. Semua masih menunjukkan ya, apalagi ini sudah golden cross juga. Semua masih dalam kondisi set L buy. Lalu di bagian mana kawan untuk melakukan sell? Tidak ada. Nah, ini salah satu keunggulan teknik BBMA yang menggunakan konfirmasi. Walau SND dan pola QM, namun tidak ada konfirmasi, kita trader BBMA tidak disarankan masuk sell. Kecuali teknik harapan. Oke? Loh bang, berarti SND nggak bagus dong bang. Loh, saya nggak bilang seperti itu. Saya juga menggunakan SND dalam keseharian saya. Sebagai sinyal awal bahkan. Ya, nanti saya jelaskan. Oke, berarti apa? Di H4 ini kita tidak bisa sell kalau secara BBMA. Oke, get it ya. Lalu, apa yang kita nampak lagi? Dia malah membuat CSAK buy. CSAK sell dimatikan oleh CSAK buy. Yang mana EMA 50 pun masih di bawah.
Sehingga saya berpikir, oke, tren ini tidak jadi turun, dia akan naik. Ya, ini secara bacaan umum ya kawan. Lalu berakhir dengan daily close candle seperti ini, menjadi arah buy. Setelah ada re-entry mid, ada kemungkinan kata Ciku Oma Ali, founder BPMA, 2 candle bull. 1 candle bull dan 2 candle bull. Ada kemungkinan seperti itu. Candle ini belum ada ya kawan, hari Selasa. Oke. So, uh, ada yang tanya, Bang jelasin Bang, itu kenapa kok bisa buy di situ Bang, hari Selasa Bang. Tolong dong kasih penjelasan. Siap, saya kasih. Saya bagi-bagi ilmu, bagi-bagi pemahaman. Maafkan jika pemahaman saya masih kurang, cetek, masih kurang bagus. Tapi saya akan coba jelaskan sudut pandang saya mengapa saya ambil buy. Setelah di hari Senin close seperti ini, maka kita pindah ke candle kedua di hari Selasa. Oke. Di hari Selasa apa yang saya lihat ya. Jadi gini, di daily saya sudah memperkirakan akan ada 2 candle bull, re-entry mid, rally base rally, 2 candle bull minim. Memperkirakan seperti itu. So, dalam mindset saya, dalam pikiran saya, pada emas saya akan cari re-entry buy di H1 atau di H4. Itu mindset saya. Oke? Clear? Clear. Hari Selasa, open candle. Di H1. Aduh. Oke. Di H1, ketika open server, ya, open server, saya hilangkan dulu ya. Open server, ya, dia membuat arah sell. Oke, dia membuat arah sell. Nah, lalu yang saya notice adalah rally base rally. Bagus kan? Saya tandai itu di situ. Dari body ke situ. Oke. So, siapa bilang saya tidak pakai SND? Saya pakai SND sebagai sinyal awal tapi bukan sebagai konfirmasi saya langsung entry. Oke? Nah, rally base rally sebagai pijakan awal kemungkinan untuk terbang lebih tinggi. Fly to the moon. Sesuai dengan bacaan daily yang ada kemungkinan 2 candle bull. Oke? Nampak? Lanjut? Oke. Di H1 saya nampak seperti ini. Ada arah sell secara BPMA. Lalu dia kena mid. Oke. Bang, itu kan CSAK sell. Oke. Lalu ada SND. Oke. So, kalau arah kuku sell, kok saya malah buy? Pertanyaan bagus kan? Dan tidak ada reject MA50 bang. Tidak ada ekstrim bang. Di H1. Walau di H4 ada CSAK, ada re-entry. Abang kenapa kok entry buy di sana? Good question. Oke, berarti pertama H4 adalah re-entry buy. TF1. Oke. Di TF2 ya, pertama ada sinyal SND sebagai sinyal awal saya. Ya. Yang kedua, apa yang saya nampak? Dia membuat arah sell, betul. Dia naik, dia membuat arah kuku sell. Pertanyaannya, apakah arah kuku sell ini valid? Ya, ini saya rubah dulu ke sini ya. Pokoknya kawan-kawan udah tahu ada SND di sini. Zone saya untuk cari buy. Oke? Apakah arah kuku sell ini valid? Dia close candle seperti ini, saya coba cek. Pindah ke M15. Apa yang nampak? Dia
close tidak membuat momentum. Artinya arah kuku ini masih lemah. Oke, notice pertama, lemah. Ya. Alhasil, di H1 ini, ya, lemah ya. Ingat ya, lemah. Lalu, apa trigger abang untuk melakukan entry? Ya, di M15 ini sebetulnya saya melihat ekstrim, TP wajib, MHV1, reverse candle, retest candle, naik, kena mid BB, ya. Lalu dia membuat arah lagi, ada reverse candle lagi, MHV2. Oke, namun sayang sekali saya tidak entry di MHV kawan. Saya tidak entry di TF keempat. Karena saya sedang ada kesibukan, dan saya mau jemput istri di bandara. Saya kelewatan MHV ini. Yang saya lihat ya di TF3 ini, tiba-tiba dia sudah membuat ekstrim 1, ekstrim 2, dan CSAK buy dengan komposisi candle yang sangat bagus menurut saya. Dia candle ini berhasil membreakout MA50 ya. Lalu dengan pola apa huruf apa ini? Huruf W, triple bottom, sorry. Satu, sebentar, saya tandai. Satu, dua, dan tiga. Triple bottom. Yang mana berada di zona SND di H1. Di sini. Ada triple bottom, ada zona SND. Ya. Secara BBMA di TF3 sudah full setup lengkap. Ya. Lihat ya. Mana ini. Ekstrim, TP wajib, MHV1, dia tidak berhasil membuat CSAK, turun lagi membuat MHV2, dan CSAK buy sekaligus momentum. Astaga, kenapa kita lewatkan? Kan gitu. Daily sudah tahu trend apa. Oke, lalu ini daily trend up buy. H4 re-entry buy dari CSAK buy. H1 ada di kawasan SND kuat. Memang tidak ada ekstrim atau reject MA50. Ya, namun arah kuku ini tidaklah kuat. Jadi BBMA ini menurut saya bukanlah hafalan, harus REE, harus REM, harus RMEE, harus apalagi ya, lupa saya, oke? Bukan, tapi harus kawan-kawan harus paham dulu. Seperti kita sebagai cowok memahami keinginan cewek. Ih, susah itu butuh proses, butuh waktu bertahun-tahun. Oke, lanjut supaya tidak melebar ya. Tadi sudah ya. H4 CSAK buy, re-entry buy. Daily uptrend H4 re-entry buy. H1 arah kuku ini tak kuat, ditambah ada SND kuat di sini. Oke. Dan yang menolong kita full setup di M15. Di sini kawan. Ekstrim, TP wajib, MHV1, tak ada di CSAK, turun lagi MHV2, dan membuat CSAK sekaligus momentum dan breakout MA50. Maka setiap penurunan adalah buy. Tapi ya tetap harus tahu ya SL-nya di sini. Jadi jangan sampai belum full turun sudah MC duluan kawan. Ingat jaga MM. Ya, saya tak mau kata full margin. Oke? So, yang kita dapat adalah tarik Fibo. Nah, ya, di sini, sorry, 161 kena kawan. 161 kena. Oke. Lalu dia turun. Sorry. Aduh, candlenya udah besar nih.
Dia turun lagi, retrace, dan gabung ke angkasa. Kalau saya mah sudah lewat dari 423, sudah ke Pluto dia berarti. Oke? Ya, ini kira-kira bacaan saya, eh, pemahaman saya selama beberapa tahun belajar BBMA. Saran saya untuk kawan-kawan, kuatkan pemahaman diagram BBMA. Kuatkan ciri-ciri ekstrim, ciri-ciri MHV, ciri-ciri CSAK, ciri-ciri reentry, dan kuatkan asas-asas BBMA. Karena jika tidak kuat, itu akan menjadi batu sandungan buat kawan-kawan dalam setiap trading. Dan jangan lupa kawan-kawan buat jurnal trading, setiap kawan trading ya. Jadi, kalau menang, kenapa? Tahu alasannya. Kalau kalah, kenapa? Tahu alasannya. Dan yang terpenting terakhir adalah jaga money management kawan-kawan jika mau trading. Seperti ini kawan, ya. Tadi yang saya bilang di M15 ya. Ini juga saya kasih contoh cara money management saya layer supaya tidak MC. Oke. Pertama, kawan tahu kan ini. Saya tampilin aja. Oke. Saya hapus ya. Oke. Ini adalah trigger utama kenapa kita entry kalau di KTF, di template. Lihat angkanya di 1981,897. Bulatkan menjadi 1982. Oke. Lalu yang kedua, SL kawan kira-kira di mana? Area cut loss atau SL? Di sini kawan. Oke. So, apa yang kita dapat? Kita mempunyai range antara 82 ke 76 misalnya. Ya. Sebentar, saya tulis. Kalkulator. Sebetulnya saya jarang trade di gold sih. Soalnya range-nya besar. Ngeri. 1982 dikurangi 1976. Oke. Kok cuma 6? Benar kah? Iya betul, 6. Tapi 6 di sini 100 poin. Mengerikan ya. Aduh iklan. Aduh iklan. Oke. 6 di sini 600 poin ya. Nah, jika kawan-kawan punya saldo di akun kawan 500 US dollar ya, dan kawan-kawan sekali trade hanya berani meresikukan 10%, maka sekali trade resiko kawan-kawan adalah berapa? 50 dolar bukan? 500 dikali 10%, berarti 50 dolar. Ya. So, berapa lot yang digunakan? 50 dolar ya, dibagi 600 poin. Tadi kan 6 pips ya, 600 poin berarti di emas ya. Ini kawan. Berarti kawan-kawan hanya boleh menggunakan maksimal 0,08 lot jika single entry. Oke, jika single entry. Jika kawan entry mulai di sini dengan single lot, ya, kawan hanya boleh menggunakan 0,08 lot. Jika kawan kena SL di sini, maka kawan akan rugi 50 dolar. Nah, saya memilih untuk memecah lot tersebut misalnya. Jika 0,08, saya akan pecah 8. Ya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya. Jika tidak konfirmasi di sini ya. Jika udah cari gampangnya aja, udah pecah lot aja. Mitigasi resiko, ya.
dari sini ke bawah buat buy limit sebanyak 8 atau 9, terserah kawan. Dengan demikian, ketika kena SL, rugi kawan maksimal $50. Namun karena kawan pecah mitigasi resiko tersebut, dipecah 0,08 sebanyak 8 kali misalnya, kawan tidak akan kena $50. Tapi jika langsung naik ya kawan tidak akan mencapai hal yang maksimal. Itu aja plus minusnya. Oke? Ya, itu cara saya juga untuk memecah lot. Cara saya untuk masuk layer dengan tidak takut. Karena saya sudah tahu resikonya berapa. Dan saya sudah siap akan resiko tersebut. Tapi tentunya setelah konfirmasi ya. Bukan langsung masuk tanpa konfirmasi. Oke? Karena BPMA dengan konfirmasi itu hanya memperbesar probabilitas win. Bukan yang 100% win. Tak ada itu. Tak ada. Ini semua ya tentang probabilitas. Dan money management itu adalah hal yang wajib jika kawan-kawan ingin trading, bahkan juga layer. Karena kalau layer tanpa menghitung resiko, sama saja seperti kawan maju medan perang, ya, bawa senjata, anggaplah senjata yang hebat, misalnya AK-47 atau apapun itu ya. Single fighter, musuh kalian kawan-kawan di depan adalah tank, pesawat tempur dan seterusnya. Wah, habis kawan. Kalau layer tanpa hitungan. Habis kawan. Habis. Akun berapapun habis. Menang 10 kali habis dalam satu trade. Menang 20 kali habis dalam satu trade ketika kalah. Apakah itu yang kawan-kawan inginkan? Tentunya tidak. Ya, semoga video kali ini membantu memberikan pencerahan buat kawan-kawan. Mohon maaf jika ada salah kata, saya juga masih trader BPMA yang masih terus belajar. Masih banyak kesalahan. Tapi saya ingin berbagi sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan saya berdasarkan ya pengalaman itu tadi. Oke, semoga video kali ini membantu ya kawan. Jika dirasa video ini sangat membantu kawan-kawan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Juga tolong bagikan, sharekan ke teman-teman, kawan-kawan yang sedang belajar BPMA. Semoga membantu ya kawan, dan sampai jumpa di video berikutnya. Oh ya, jika kawan-kawan membutuhkan broker Agnes, boleh klik link di bawah. Oke, demikian video saya. Semoga bermanfaat. Bye-bye.